Hola, tale lu. Halo guys, jumpa lagi bersama gua Sepal Muda Basri Basra Channel TV. Mohon maaf nih kalau pembukaannya rada lebay, karena ini hanya hari bahagia gua. Kenapa? Karena habis libur besok gua cuti, ya kan? Jadi 2 hari gua udah dalam rumah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakal review wayang lagi karena ini hari libur gue. Wayang mana yang bakal gue review? Ini dia. Guys, kali ini gue bakal review salah satu anggota Pandawa 5 ya. Kemarin Bima dan Arjuna udah. Kali ini gue bakal review kakak tertuanya para Pandawa yang mempunyai nama mudanya itu Raden Puntadewa. Siapa? Ini adalah Prabu Yudhistira atau Prabu Dharma. Gue bakal, ya seperti biasa, gue bakal nge-review sejarah singkatnya Prabu Yudhistira. Cekidot. Jadi Prabu Yudhistira ini mempunyai nama lain waktu masih mudanya, itu adalah Raden Puntadewa. Nama waktu masih mudanya. Dia ini adalah anaknya Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata. Seperti yang kita tahu, Pandu Dewanata nggak bisa punya anak karena mandul. Jadi Yudhistira adalah titisan dewa yang bernama Batara Dharma atau Dewa Dharma. Jadi terbentuklah Yudhistira Dharma Kusuma itu ya. Tapi tetap dia ini anaknya Pandu Dewanata ya, sama Dewi Kunti Nalibrata. Jadi Prabu Yudhistira ini, walaupun dia sebagai raja, tapi dia tuh nggak bisa berantem guys. Kayak Bima, kayak Arjuna, Nakula Sadewa. Yudhistira ini paling kalem, paling lemah lembut, paling pasrah sumerah kalau ada bencana yang datang. Misalnya ada serangan-serangan dari negara lain, Yudhistira yang paling pasrah karena dia udah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi paling nggak mau ada keributan, nggak mau ada bencana apapun. Dia mau dibunuh, mau diapapun, dia santuy aja orangnya. Jadi kalau lo mau ngebunuh gua, ya udah gua pasrah gitu kalau Yudhistira. Tapi uniknya di perang Bratayuda untuk melawan yang namanya Prabu Salya dari negara lupa gue namanya negara apa, dari negara Mandaraka, yang mengalahkan Prabu Salya itu yang ditunjuk sama Batara Kresna. Ini dia Prabu Yudhistira melewati perantaranya Nakula Sadewa ya. Perantaranya Nakula Sadewa menanyakan kepada uaknya langsung ya, kepada Prabu Salya. Karena Nakula Sadewa itu kan beda sama Pandawa yang 3 itu, Yudhistira, Bima, Arjuna. Nakula Sadewa itu anaknya Pandu Dewanata dan Dewi Madrim. Dan Dewi Madrim itu adalah adiknya Prabu Salya. Jadi otomatis Nakula Sadewa ini adalah keponakannya Prabu Salya. Jadi Nakula Sadewa ini bertanya kepada Prabu Salya waktu perang Bratayuda, waktu lagi istirahat perang nih, nanyain gimana cara ngalahin sang uak gitu. Tapi nggak sama Prabu Salya, nggak dikasih tahu, tapi dikasih taunya dengan perantara nggak dikasih tahu cara matinya, tapi ya begitu deh.
Pokoknya Prabu Salya bisa dibunuh sama orang yang mempunyai darah putih atau Ludiraseta. Dan kalau versi Girihardjanya manusia yang ketitisan sama Batara Dharma. Tuh guys. Jadi info itu langsung dikasih tahu ke Batara Kresna. Batara Kresna otomatis langsung menunjuk kepada Prabu Yudhistira. Gitu. Tapi walaupun di peperangan itu Yudhistira melawan Salya, sama sekali tidak ada gerakan apapun, silat, pencak silat, taekwondo, karate dan segala macam nggak ada. Karena Yudhistira nggak bisa berantem, jadi Yudhistira hanya diam. Yang bergerak dan yang melawan terus itu adalah Prabu Salya. Yudhistira diam, terus Salya ngeluarin ajian yang disebut dengan Chandra Birawa, yaitu mengeluarkan setan-setan dan jin-jin. Tapi nggak ada yang mempan, nggak ada yang berhasil karena Yudhistira ini mempunyai darah putih. Jadi kalau Salya menyerang ke orang yang mempunyai darah putih, itu nggak bisa. Jadi mantul ke dirinya sendiri gitu. Dan kebetulan Prabu Yudhistira ini mempunyai pusaka yang bernama Layang Jamu Sekali Musada. Itu sering banget didengar kalau misalnya kalian sering nonton wayang, itu sering banget keluar Layang Jamu Sekali Musada, senjata ampuhnya, pusaka ampuhnya milik Prabu Yudhistira itu, yang juga kebetulan pusaka lambang keagungan negara Amarta. Jadi gitu. Jadi nama mudanya ini Raden Puntadewa. Nama Yudhistira itu didapatkan karena Bima membabat alas Amar, ketemu 5 pejabat yang dari bangsa jin gitu ya. Karena negara Amarta itu negara jin. Negara Amarta, alas Wanamerta itu dirajai atau dipimpin sama raja yang bernama Prabu Yudhistira. Jadi kayak istilah kata tuh Pandawa 5-nya versi jin. Yang pertama Prabu Yudhistira, yang kedua Dandun Wacana, mirip banget sama Bima tapi bertaring. Terus yang ketiga itu Jinopati kalau nggak salah, mirip sama Arjuna cuma bertaring. Nah yang keempat, yang kelima itu Wisadharma Wisakarna kalau nggak salah sih, mirip Nakula Sadewa. Itu guys. Jadi semuanya dikalahin sama Bima, dan itu yang namanya Prabu Yudhistira masuk ke tubuhnya Puntadewa. Jadi Puntadewa mempunyai nama lain Yudhistira. Gitu guys kurang lebihnya Prabu Yudhistira. Dan pusaka Layang Jamu Sekali Musada itu didapatkan karena perjuangannya Yudhistira waktu negara Astina dijajah. Bukan dijajah sih, jadi ada yang membuat, kalau versi Girihardja ada negara di dalam negara gitu. Waktu Semar membuat negara dari negara Utara Segara, ya negara kerajaannya Batara Wisnu, Semar bikin kerajaan dalam kerajaan Astina. Tuh, jadi para Pandawa ikut menyerang. Itu deh. Oke. Tadi gue udah cerita nggak detail sih itu ya, cuma sebagian ceritanya Prabu Yudhistira doang. Cuma sebagian, cuma sedikitnya kisahnya Prabu Yudhistira. Jadi matinya para Pandawa itu bukan karena mati karena perang ya, tapi mereka tuh mati moksa. Kalau nggak salah bahasanya moksa, atau iya kalau gitu deh pokoknya. Jadi perjalanan yang jauh ke atas gunung sampai akhirnya mati sendiri gitu, mati dimakan zaman. Dan tahta kerajaan Astina diberikan kepada cucunya para Pandawa, yang waktu itu tersisa cuma Raden Parikesit, cucunya Arjuna, anaknya Abhimanyu.
yang tersisa cuma Raden Parikesit. Jadi tahtanya diturunin ke Parikesit. Yang harusnya tahtanya itu diturunin ke anaknya Yudhistira, yaitu Raden Pancawala, tapi Raden Pancawala keburu dibunuh sama Aswatama waktu selesai perang Bratayuda. Oke, itu sejarah singkatnya Yudhistira ya. Dari nama dia muda sampai Bratayuda, sampai moksanya itu, sampai turun tahtanya. Mungkin segitu aja kisahnya Yudhistira. Sekarang gue mau review wayangnya. Jadi ini wayang ini keretan hasil karyanya Kang Atep Bratasena. Kang Atep Bratasena gue belinya di dalam Asep Rosdiana Sutisna dari Giri Mekara Harja, masih ada labelnya ya. Walaupun gue belinya baru ya. Mohon maaf nih. Giri Mekara Harja. Mohon maaf Yudhistira. Tuh. Ya, Giri Mekara Harja. Walaupun gue belinya baru, tapi nggak apa-apa lah. Ada labelnya. Dan ini harusnya burung sih ya ininya, gelangnya harusnya sih, karena ini kan kesatria gini ya, bukannya Ponggawa. Kalau Ponggawa sih masih rada pantes, kalau gelangnya ular gini, kalau kesatria kurang cocok. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Dan ini juga bajunya nanti bakal gue ganti. Ini kan hitam, Yudhistira kurang cocok kalau warnanya hitam, jadi nanti gue bakal ganti warna putih sesuai dengan pembawaannya Prabu Yudhistira, yaitu kalem ya kan. Putih itu melambangkan air yang tenang tuh. Jadi nanti gue bakal rubah bajunya jadi putih. Dan ini sampuritnya sebenarnya kepanjangan ya. Untuk Yudhistira ini sampuritnya kepanjangan kalau menurut gua. Kalau dibandingin sama Arjuna kemarin tuh, jadi tinggian Yudhistira yang harusnya Yudhistira tuh pendek, jadi Yudhistira tuh tinggi. Malah yang tingginya hampir sama kayak Bima punya gua kemarin. Ya kalau menurut gua ini sampuritnya kepanjangan, nanti sampuritnya mungkin gua ganti. Untuk tudingnya ini gua beli sendiri ya. Untuk tudingnya tuh gua beli sendiri, ini tuding fiber. Waktu datang nggak ada tudingnya, nggak ada sampuritnya, gue modal sendiri ini sebenarnya. Dan anting-anting ini gue tambahin tuh, tadinya cuma ini doang, anting-antingnya cuma anting yang panjang, yang pendek yang nggak ada, sama yang di sini nggak ada. Cuma gue tambahin aja karena ini kan raja, ini namanya raja itu mewah kan. Ya masa pakainya cuma anting satu gitu kan, raja itu harus mewah. Walaupun duit rakyat dah gitu. Kalau untuk jenisnya mah kalian udah pasti pada tahu semua lah ya. Yudhistira ini adalah tokoh Raja Lunggu. Lunggu itu yang lemah lembut, bukan yang ladrak. Kalau ladrak kan yang mana gitu. Kalau ladrak kan kayak gitu. Kalau ini kan Kaulah Prabu Yudhistira Raja Amarta saha anjeun. Ngomongnya kayak orang tipes, kayak orang kurang darah. Tapi dia darah putih jadi nggak kurang darah kayaknya. Itu dah pokoknya ya. Tuh review wayang, tapi kalau urusan cat mah bagus ya tuh. Untuk urusan cat mah dan ukiran ya lumayan lah ya, bagus. Enggak lumayan sih, bagus ini. Tuh ya. Untuk cat mah bagus. Untuk kualitas wayangnya juga bagus. Cuma yang disayangkan itu pas datang nggak ada samburit, nggak ada tuding. Jadi ini gue modal sendiri. Dan anting-antingnya pun kurang. Itu kritikan gue doang, kritikan gue ya. Tapi kalau untuk wayangnya sih bagus ini, mantap. Oke, mungkin nggak akan panjang lebar, cuma segitu doang. Kalau kalian pengennya tuh gue review wayang gitu, tolong dong
ditonton minimal gitu loh. Jadi viewersnya nambah, jadi gue tuh semangat untuk membuatnya. Dan abis ditonton, lu like, lu komen gitu loh, lu subscribe. Jadi gue tuh semangat bikin videonya. Yang Arjuna itu kemarin tuh viewersnya kurang sih ya, kurang kalau kata gue mah. Viewers yang Bima, yang gue review Wayang Bima itu viewersnya sampai alhamdulillah sekarang udah 1000 yang nonton. Tapi kalau yang Arjuna itu masih 60, bandingannya jauh banget. Ayo dong, kalau kalian tuh cinta sama seni budaya, aduh ayo dong nonton gitu loh, nonton, di like gitu, dan di komen apa pendapat kalian tentang wayang gitu kan. Dan wayang mana lagi yang bakal gua review gitu kan, biar gue semangat untuk mereview wayang-wayang gua. Terutama untuk yang rajin komentar tuh, gue berterima kasih banget buat yang rajin komentar kayak Kang Bayu Cihuy channel tuh. Terima kasih karena telah menonton dan komen. Juga Kang Raju kemarin, Kang RAPTM itu, Dalang Raju, terima kasih karena telah menonton. Dan para viewers gue yang lain, terima kasih karena telah menonton dan like dan komen di YouTube gua. Karena dengan kalian komen, dengan kalian nge-like dan kalian menonton, berarti kalian cinta sama seni budaya khususnya wayang-wayang gitu guys. Jadi terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Mau di-share mau enggak, jangan apa-apa. Gitu aja dari gua. Segitu singkatnya review wayang golek Prabowo Yudhistira ini. See you to the next video. Bye bye.